Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami akan membahas peristiwa G30S PKI 1965. Perkenalkan, nama saya Syakila Dwi Azahra. Perkenalkan, nama saya Hurinin Auranisa. Peristiwa G30S PKI adalah peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 yang melibatkan percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI. Kronologi peristiwa G30S PKI ada 4, yaitu 1. Pembunuhan perwira tinggi. Pada malam 30 September, pasukan PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Yang kedua, gedung RRI dikuasai. PKI menguasai gedung RRI dan mengumumkan dekret yang menyatakan bahwa G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal. Yang ketiga, gerakan menyebar. Gerakan G30S juga menyebar ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan korban tambahan. 4. Penumpasan. Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto melakukan penumpasan terhadap G30S dan menemukan jenazah para jenderal di lubang buaya. Ada 7 perwira TNI yang menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI. Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Sueprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigijen D.I. Panjaitan, Brigijen Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean. Dalang dibalik peristiwa G30S PKI yaitu DN Aidit, Syam Kamaruzaman, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. G30S yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis, serta mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Gerakan ini juga bertujuan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Pada 22 November 1965, Aidit tertangkap di lokasi yang sama oleh Kolonel Jasir. Aidit hendak dibawa ke Semarang, tepatnya menuju markas Kodam di Ponorogo. Hanya saja raganya tidak pernah tiba di Semarang. Dalam perjalanan, Jasir membelokkan mobilnya menuju daerah terpencil di suatu desa di Boyolali. Pada 25 November 1965, di Boyolali, sebagaimana ditulis Benny G. Setiono lewat buku Tionghoa dalam Pusaran Politik 2008, pemimpin PKI tersebut dieksekusi mati tanpa pernah sempat diadili. Hingga kini, lokasi kuburan maupun jasad DN Aidit belum diketahui secara pasti. Kematian DN Aidit sekaligus menjadi akhir pemberontakan G30S PKI. Nasib PKI setelah 30 September 1965 tidak jauh berbeda seperti pemimpinnya DN Aidit. Para anggota partai dan semua hal yang berkaitan dengan mereka diberangus. Hal-hal yang berbau PKI dilarang sejak saat itu. Bahkan pada 1966, pemerintah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang memerintahkan pembubaran PKI. Ketetapan ini menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, marxisme, leninisme. Pada Oktober 1965, Kolonel Alatif dan Letkol Untung ditangkap. Mereka didakwa sebagai tokoh utama dalam peristiwa G30S dan dihukum mati sebagai bagian dari represi pemerintah terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Letkol Untung Syamsuri didakwa memimpin pasukan yang menculik 7 jenderal dalam upaya kudeta militer. Peristiwa berdarah 30 September 1965 berdampak menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam bagi Indonesia. Pembunuhan 6 perwira tinggi militer serta 1 kapten membuat struktur keamanan negara hancur dan tercipta ketidakstabilan politik secara berkepanjangan. Sekian pembahasan kami kali ini. Mari kita mengenang peristiwa G30S PKI serta jasad para pahlawan revolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.